mau SMA 3 lebih hebat di tahun 50 dan 51 ke sana, terus tertanam dalam dia. Bapak Ibu terkasih, Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru, semua alumni, siswa-siswi yang ada, kalau Anda tidak di dalam Tuhan, Anda hanya sebatas kantong cita-cita, tapi engkau tidak bisa meraih cita-cita. Baik, puji Tuhan. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat, salam dalam kasih buat para rohaniwan, Bapak Romo Yakobus, teman saya, kami akrab menyapa Romo Yalo, Bapak Pinandita Supardi yang hadir, dan juga keluarga besar SMA 3, Bapak Ibu guru yang masih aktif, yang sudah purna bakti, maupun semua alumni dari angkatan pertama sampai hari ini, dari Pak Yonas Salean sampai yang masih ada duduk sekarang. Satu anugerah yang luar biasa. Saya Pendeta Mel Atok juga seorang alumni SMA Negeri 3 22 tahun yang lalu, di zaman Bapak Ledo masih kepala sekolah. Haleluya. Lalu Ibu Detan masih jadi guru, Bapak Mage dan banyak guru. Ada yang sudah pensiun, Bapak Sales ada di situ ya, luar biasa. Saya tanya tadi, ternyata sudah pensiun. Aduh, SMA 3 berubah terlalu luar biasa. Dari katak begitu banyak di musim hujan, sampai sekarang halaman ini dipenuhi dengan paving block. Waduh, saya tanya Pak Yonas tadi, Bapak, kalau zaman saya tuh masih ada suasana katak dengan pisang-pisang. Karena di angkatan saya kan SMA 3 dikenal dengan sekolah paling mewah. Mewah itu artinya mepet sawah. Dia dekat-dekat sawah gitu. Tapi sekarang waduh luar biasa. Saya bawa dua putra saya ikut dalam kegiatan ini malam ini. Mereka idola banget dengan SMA 3. Bukan karena ini alma mater saya, tapi SMA 3 dipenuhi dengan prestasi selama 50 tahun ini, dan itu luar biasa. Salah satu yang membuat anak-anak saya suka karena SMA 3 itu jago basket, saudara-saudara. Aduh, itu jago banget. Dan saya bersyukur sebagai seorang alumni juga diberi kesempatan untuk berbagi berkat. Menurut panitia, Bapak Pendeta, waktu khotbah kurang lebih 35 menit. Dan 35 menit ini saya berharap saya bisa menyampaikan dengan maksimal menurut nats yang dibacakan tadi. Mazmur 136 ayat 1 dan 3 sampai 3. Dan harapan saya bahwa Tuhan menolong sehingga khotbah sederhana yang saya seberangkan malam ini tertanam kuat di hati pikiran saya dan Bapak Ibu, seperti benih-benih firman Allah yang ditaburkan dan jatuh di tanah yang subur. Dan harapan kita semua, dan tentu adalah harapan Tuhan sendiri, Tuhan pencipta langit dan bumi, mau supaya firman yang diseberangkan bisa jatuh di tanah yang subur. Dia berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis, sehingga tema besar kita menjaga gemilang prestasi 50 tahun semantik dalam pengabdian menjadi nyata. Saya senang dengan tema-tema bagus seperti ini. Tapi tentu harapan kita sebagai keluarga besar SMA Negeri 3 Kupang, bahwa tema ini bukan hanya slogan semata, bukan hanya asal tema, tetapi tema yang harus diwujud nyatakan di dalam Indonesia yang kita cintai. Indonesia yang majemuk ini, saudara-saudara. Menarik bahwa pembacaan firman Allah malam ini dari Mazmur 136 sebenarnya seluruhnya ada 26 ayat. Tapi saya memilih untuk membaca 3 ayat itu, kekasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau dulu nabi atau rasul atau hamba-hamba Allah, mereka menyampaikan sesuatu berturut-turut 3 kali. Entah itu pernyataan, entah itu perintah, entah itu pertanyaan. Itu artinya sesuatu yang sangat serius.
Bapak Ibu yang Kristen Katolik tentu ingat bagaimana ketika Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan pada waktu pemulihan Petrus, Tuhan datang di pantai Genesaret itu. Lalu ada 3 pertanyaan berturut-turut. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. 3 kali pertanyaan itu, artinya itu serius. Bukan hanya 3 kali pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi Tuhan memberikan 3 kali penegasan tugas pengembalaan. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Malam ini Mazmur 136 ayat 1, 2, dan 3, 3 kali di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Bersyukur 3 kali, ini serius. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu ngomong tentang bersyukur ini kelihatan sepele, tapi tahukah Bapak Ibu, Allah yang maha besar selalu membuat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar dimulai dari perkara-perkara kecil. Bapak Ibu masih ingat di Alkitab, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Para teolog, para penafsir mengatakan kalau dihitung semua dengan laki-laki dan perempuan dan anak-anak, mungkin bisa 12.000 sampai 20.000-an orang. Yesus kasih makan pakai apa? 5 roti 2 ikan. SMA 3 tahun 71 kok Yonas 73. Limpulun, nah betul. Ini sudah 2023. Saya dengar itu sejarah tadi dimulai dari perkara kecil. Angka kursi pindah dari SMA 1 sampai ke SMA 3 hanya jalan kaki. Tapi sekarang siapa tidak kenal SMA Negeri 3 Kupang? Amin. Dari sekolah ini telah muncul pemimpin-pemimpin hebat, kepala daerah dalam dunia pemerintahan, kepolisian, perbankan, politik, hukum, agama, dan lain sebagainya. Banyak orang hebat, kita tanya, lulus dari mana? SMA 3. Lulus dari mana? SMA 3. Dimulai dari perkara kecil. Tapi hari ini Allah pencipta langit dan bumi mengharumkan SMA 3. Bukan karena SMA 3 hebat, tapi Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang hebat. Amin. Maka dari itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur untuk hal luar biasa ini. Saya tekankan tadi, ucapan syukur adalah rumus kehidupan orang Kristen, sekalipun sering dianggap sepele. Dengar firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15. Itu ayat bilang begini Bapak Ibu. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Amin. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ternyata ucapan syukur, ucapan bibir yang memuliakan Allah yang kita lakukan dalam bentuk ibadah malam ini, itu memang dikehendaki Allah. Dan Allah menekankan bahwa kalau bisa mengucap syukur itu bukan kapan-kapan, tapi kapan saja. Makanya dalam Efesus 5 ayat 20 dia bilang mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Perhatikan Efesus 5:20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Amen. Bapa kita. Iya saudara, ini wajib hukumnya ya. 50 tahun kita bersyukur, tapi mulai besok dan seterusnya kita dipenuhi oleh ucapan syukur. Manifestasi ucapan syukur sebenarnya bukan hanya kata-kata menyanyi lagu rohani, tapi ditandai dengan tindakan-tindakan nyata, seperti yang dalam tema besar kita, menjaga prestasi. 50 tahun SMA Negeri 3 Kupang dalam pengabdian kepada lembaga ini sendiri, maupun kepada kota ini, provinsi ini, maupun bangsa Indonesia tercinta. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali kepada teks yang dibacakan dan akan dibahas secara sederhana malam ini.
Apa dasarnya orang mengucap syukur? Di Mazmur 136 itu ayat 1, 2, 3 alasannya sama. Karena bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kita. Ini bukan karena foundernya hebat, bukan. Bukan karena bapak gurunya hebat atau siswa-siswi yang sekarang sudah luar biasa di dunia profesi masing-masing, bukan. Karena kasih setianya. Amin. Makanya malam ini, karena mengucap syukur, yang menjadi alasan kuat kita mengucap syukur adalah kasih dan setianya. Saya mau seberangkan secara sederhana, secara cepat. Karena kalau saya di gereja khotbah itu bisa 1 jam lebih. Tapi karena panitia justru sudah tahu saya punya otak, makanya mereka bilang 35. Ya kan? Nah 35 secara cepat saya mau seberangkan buat Bapak Ibu terkasih. Yang pertama, kalau bicara tentang kasih setia, aduh ini luas sekali. Terlalu luas kasih Tuhan. Saya pernah dengar puisi, saya kurang hafal tepatnya, tapi garis besarnya kurang lebih begini, itu puisi. Kalau langit adalah kertas, lautan adalah tintanya, semua pohon, semua batang adalah penanya, semua manusia adalah penulisnya. Tetapi itu tinta di laut sudah kering, penulis sudah mati semua, pena sudah tertebang semua. Tapi cerita tentang kasih Allah belum selesai. Karena kasih Allah itu panjang dan lebarnya melebihi lautan, tingginya melebihi langit, dalamnya melebihi dunia orang mati. Siapa dapat mengukurnya? Maka kalau saya menjelaskan kasih Allah, sudah pasti yang saya jelaskan itu hanya secuil dari begitu besar kasih Allah bagi saya dan Bapak Ibu terkasih. Dan khususnya keluarga besar SMA Negeri 3 Kupang. Beberapa hal yang tidak bisa dipisahkan dari kasih setia Tuhan sebagai pokok ucapan syukur kita. Yang pertama, bahwa dalam kasih setianya, saya dan saudara yang tidak layak, tidak pantas, dilayakkan dan dipantaskan. Apalagi kalau dalam doktrin kami, Bapak dan Pinandita, kami Katolik Protestan, doktrin sama, bahwa kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena usaha kita. Kristen tidak menganut doktrin salvation by works. Doktrin kita salvation by faith. Selamat hanya karena iman. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 dengan jelas ayat itu berbunyi demikian. Efesus 2, 8, 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, itu jelas. Dalam kasih setia menjadi pokok ucapan syukur kita adalah, wow, kita tidak layak, tidak pantas. Seperti saya katakan tadi, saya ini alumni 22 tahun lalu, angkatan 2001. Dan Bapak Ledo masih kepala sekolah. Saudara, guru-guru yang masih hidup dan tahu saya, termasuk Pak Sales, mereka tahu betapa kurang ajarnya saya di sekolah ini. Orang datang sekolah bawa buku, beta bawa parang. Benar. Karena beta anak pura musuh banyak. Di zaman saya musuh banyak. Dengan anak bufo musuh, anak poi musuh, anak jalan Bajawa musuh, anak Karvita musuh, anak Bobo musuh, anak wali kota. Aduh, pura troublemaker banget. Dan saya dilahirkan di kampung itu dan bertumbuh besar dalam kehidupan yang brutal, kehidupan yang mengerikan, nakal, kurang ajar luar biasa saya. Saya pernah bertengkar dengan Bapak Ledo dalam ruang kapal sekolah. Anda lihat ini anak model apa? Hanya masalah anteng-anteng. Bapak Saleh sering periksa dan mencurigai saya narkobais karena mata hidung saya ini anting semua. Datang sekolah sudah tidak bawa buku, pegang parang, muka, pipi, leher semua anteng-anteng. Pak Hengki Malelak juga satu angkatan dengan saya. Saudaraku, ini jelaskan hidup tidak jelas. Oh, hari ini berdiri di mimbar pakai kolar, bicara atas nama Tuhan. Bukankah itu anugerah? Tidak ada guru bisa rubah saya. Tidak ada guru bisa rubah saya. Semua sudah kepala sakit. Pak Sales waktu itu di penamain barang BPP apa? BPP. BP.
Maka dulu BP kita. Pasalnya sampai bilang, lu mungkin tidak mau lagi di SMA 3, lu lebih cocok di SMA 1. Tapi tahu pasalnya saya sengaja sah. Kalau saya mau berarti saya out. Tapi saya jurus bingung waktu itu. Dan tetap saya bilang saya mau tamat di sekolah ini. Iya, tapi kau punya kelakuan model begini, ini bagaimana? Kau mau datang sekolah atau mau datang membunuh di sini? Mau datang bakalahi di sini? Aduh, saya sampai pusing juga dengan hidup saya. Saya tidak tahu. Kadang-kadang orang lihat, oh anak nakal. Padahal Bapak Ibu tidak tahu. Waktu kami sendiri kami menangis. Dan pernah saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berhenti dari pola hidup brutal seperti ini. Besok mau ujian, beta ada di penjara, saudara, di sekolah ini. Kalau satu SMA saya di penjara potong orang, bukankah ini mengerikan? Tetapi kasih Allah yang kita pelajari hari ini, Dia yang berfirman, aku datang tidak cari orang benar, tapi aku datang cari orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bahkan Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, Paulus bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saya merasakan kasih karunia Allah. Bapak Ibu terkasih, kita semua punya pengalaman iman masing-masing. Bagaimana kita ada, sebagaimana kita ada hari ini, dan kita bersyukur. Bukankah semua karena kasih karunia Allah? Semua karena kasih karunia Allah. Hal yang lain, hal kedua yang saya seberangkan dan tidak bisa dipisahkan dari pokok ucapan syukur kita pada malam ini adalah bahwa di dalam kasih dan setianya, saya dan Bapak Ibu bisa mengalami perubahan hidup. Tadi kepastian keselamatan, sekarang perubahan hidup. Dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13, ayat 12 mengatakan demikian. Perhatikan Bapak Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Betul. Tapi 13 dia bilang apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kerelaan. Terjemahan lain dia bilang begini, karena Allah lah yang memampukan engkau menyenangkan Dia. Dulu kita tidak menyenangkan Dia. Sekarang kalau kita bisa menyenangkan Dia, melayani di gereja kita masing-masing, panggilan kita masing-masing. Sebagai, ada juga kakak saya di sini anggota DPR, Pak Don Paulus. Ya, ini luar biasa SMA 3 ini mencetak orang-orang luar biasa. Tapi kenapa kita bisa? Jawabannya karena kasih karunia Tuhan. Inilah membuat kita bersyukur. Kenapa SMA 3 bertahan sampai 50 tahun? Karena kasih karunia Allah. Dan kalau tema besar kita adalah menjaga prestasi 50 tahun dalam pengabdian, itu hanya mungkin Bapak Ibu, itu hanya mungkin kalau saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kalau tidak, tidak bisa. Kalau tidak, tidak bisa. Di bagian lain Rasul Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras dari siapapun, tetapi sesungguhnya bukan aku, tapi karena Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Amin. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Betul. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Soal kerja keras, Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi Mungkin di SMA 3, ya mungkin Ibu Detan begitu ya, kapal sekolah 2 periode memang 2006 sampai 2008, selanjutnya sampai 2020 kok. Dari 2012 sampai 2021. Aku bekerja lebih keras, aku jadi kepala sekolah lebih lama, atau apapun yang kita mau bilang. Tapi ayat ini mengatakan, kalau kita bisa demikian, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan hebat. Perhatikan ini ayat. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang Amen. menyertai aku. Amin. Bukan aku, tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita semua ini, aduh, orang yang
jujur saja menikmati anugerah Tuhan. Saya bertobat dan kenal Tuhan di sekolah ini Bapak Ibu. Karena dulu ada PMK, PSK, Persekutuan Siswa Kristen. Saya beri hormat buat anak-anak perkantas Kota Kupang. Aduh, keren banget. Sampai sekarang saya tetap belajar dari anak-anak perkantas. Mereka masuk di semua sekolah-sekolah, termasuk di SMA Negeri 3. Saya mungkin siswa pertama yang khotbah dalam PSK. Biasanya undang pembicara, pendeta, orang-orang perkantas. Satu kali entah kenapa pengurus bilang harus Mel yang khotbah. Saya mainkan. Siswa khotbah ke siswa. Jadi itu terjadi di SMA 3. Lalu satu kali saya bersaksi di pejabat. Pejabat ini orang Kupang, pemuda Jalan Banteng. Ini orang Kupang ini hobi singkatan Bapak Ibu. Jadi kalau mereka punya nama-nama singkatan tuh luar biasa sekali. Parma tuh pasar lama. AS Roma anak samping roda mas. Betul. Kalau bilang MU cek Bapak itu Manikin United. Pernah ada yang datang kepada saya bilang, Pak kami dari Udinese mau undang Pak. Udinese Itali, utusan dari naik mese. Waktu khotbah di Pemuda Jalan Banteng, saya sedang bersaksi. Waktu itu pengkhotbahnya pendeta Abi Afanggidae almarhum. Bapak Abi khotbah, saya bersaksi. Lalu di bawah kolong panggung itu ada pendoa-pendoa syafaat dari Gemit Koinonia Kupang. Mereka habis saya bersaksi, mereka bilang panggil ini anak. Datang, ada pesan Tuhan. Pesan itu dari Yesaya 42 ayat 6. Mereka bilang kamu akan khotbah di bangsa-bangsa. Di bayangan saya bangsa-bangsa itu bangsa Rote, Alor, Sabu, Flores, Sumba, dan Semau. Haleluya. Di Oimufu pesan Tuhan yang sama. Di Kalapalima pesan Tuhan yang sama. Dari hamba Tuhan yang berbeda, tidak saling kenal, dengan dasar ayat yang sama, mereka menubuatkan kamu akan khotbah di bangsa-bangsa. Saya tidak percaya. Tapi ternyata di dalam kasih setianya Allah buktikan satu demi satu. Allah bawa khotbah di Amerika, Allah bawa khotbah di Australia, Allah bawa khotbah di Mesir, Allah bawa khotbah di Yerusalem, Allah bawa khotbah di Jordan, Allah bawa khotbah di Singapura, Allah bawa khotbah di Malaysia, di Hong Kong dan seterusnya. Itu sudah terjadi bahwa Dia Allah tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Mau SMA 3 lebih hebat di tahun 50 dan 51 ke sana, terus tertanam dalam dia. Bapak Ibu terkasih, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, semua alumni, siswa-siswi yang ada. Kalau Anda tidak di dalam Tuhan, Anda hanya sebatas kantong cita-cita, tapi engkau tidak bisa meraih cita-cita. Tuhan baik. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin, karena Tuhan di pihak kita. Yang terakhir, dan melihat beberapa muka sesental bersahabat. Sana apa? Pembalasan hak Tuhan. Haleluya. Terakhir, benar-benar terakhir. 50 tahun dengan penuh proses. Di mana-mana kita tahu, bertambah usia atau bertambah kelas kita, tingkat kita, kan ujiannya lebih, Bapak Ibu. Itu tidak bisa dihindari. Kita bersuka cita Golden Night malam ini 50 tahun. Tetapi itu harus ingat, tantangan di depan lebih berat. Dunia di mana kita menumpang ini, planet di mana kita menumpang ini, menurut kesaksian Alkitab akan hancur. Dunia ini tidak akan lebih baik. Yang harus lebih baik adalah orangnya, manusianya. Dunia yang sekarang ini akan diganti dengan langit baru, bumi baru. Jadi Bapak Ibu yang ada bangun kos-kosan, bangun apartemen, nanti hancur semua. Beto ngomong benar ini. Tolong baca dulu. Makanya Tuhan mau semua orang bertobat, karena dunia akan hancur. 2 Petrus 3 mulai ayat 9. Perhatikan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Dia masih tunggu. Bapak Ibu yang masih hela napas, tapi masih oleng-oleng, masih gila-gila. Datang sudah. Jasut tua jufoe terus. STNK sudah tua nakal kembali.
Terus. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu kan Tuhan Allah yang omong. Mel Atok ini hanya jago copy paste ayat. Kan khotbah tuh omong Tuhan ku isi hati, bukan saya punya isi hati. Makanya apa-apa pembuktian data. Dia mau semua bertobat. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Betul. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Benar, kita sedang menuju ke sana nih. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hilang lenyap. Jadi yang bilang ini bet bangun, ini besi paling bagus. Mau besi paling bagus, yuk ancor saya. Ya, apalagi tanah sawah model begini. Bapak kapal sekolah yang baru yang mana ya, hormat, minta maaf. Bapak, hormat. Gedung di belakang masih retak. Masih ada retak. Tanah sawah. Apalagi ini ayat terjadi. Bapak lah, sebelum masih ada goncangan kabur lu. Maksud saya gini lah. Bahwa kita mau berapa lama di Indonesia? Amin. Kita ini sementara saja. Makanya dibilang apa? 10 lagi, sekali lagi. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Betul. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Amin. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hilang lenyap semua. Jadi kita mesti bikin apa? Baca lanjut dulu. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Iya. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu, bukan perkara mudah mau hidup saleh di tengah dunia yang sudah mau hancur dan dekadensi moral terjadi di mana-mana, dan itu salah satu tanda zaman, saudara-saudara. Itu salah satu tanda zaman. Harapan kita SMA 3 menjadi alat dalam tangan Tuhan mencetak anak-anak bangsa yang berintegritas, yang siap menjadi pemimpin hebat, yang membawa kota Kupang, Kabupaten Kupang, NTT untuk lebih baik lagi. Tapi kalau di luar kasih karunia kita tidak bisa. Tapi jangan takut kekasih-kekasih Allah. Kalau memang Allah di pihak saya dan Bapak Ibu, kita yakin, seyakin-yakinnya bukan kita yang berperang, tetapi Allah berperang ganti kita. Firman Allah dengan jelas dalam Filipi pasal 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita untuk Dia. Bukan Kristen namanya kalau tidak pikul salib. Betul, kita dijanjikan mahkota. Mahkota bicara tentang kemuliaan, tapi tidak ada mahkota kemuliaan tanpa salib. Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus pikul salib, menyangkal dirinya dan mengikuti aku. Tanpa itu tidak bisa. Apa itu salib, Bapak Ibu? Definisi salib itu begini, Bapak Ibu. Salib itu adalah menderita karena taat Tuhan, menderita karena cinta Tuhan. Kalau ada yang paru-paru lubang, itu gara-gara isep rokok, itu bukan salib. Bukan salib. Itu memang cari hal. Bapak matikan tumor batang paru-paru. Beta sedih. Mungkin saya satu-satunya siswa di sekolah ini yang tegur guru merokok waktu besok bertobat. Minta maaf, saya tidak sebut beberapa guru, ternyata itu guru tanda mati sama saya. Masuk langsung hela asap di kelas. Nah, beta ini bukan baru sekarang tahu melawan dosa, bukan. Dari awal beta kenal Allah. Di kelas, dia bilang, Bapak izin bicara. Bapak kasih mati rokok dulu, Bapak tidak jadi teladan buat kita. Kita gila supaya guru masih gila terus. Bertobat dulu, Pak. Benar. Beta mau sebut nama, mason enak. Nanti biar ke Bapak dan bersaksi sendiri. Woi, hela fu mati pung. Perokok aktif sudah pasti menderita, tapi lebih menderita menurut medis perokok pasif. Kita yang tidak merokok, lalu puasa, akan menderita begini. Bukan pikul salib, ini cari hal serius. Saya bilang sama kaum perempuan, ibu-ibu yang cantik-cantik, saya bilang, ibu kalau menderita karena menginjil, ibu injili orang tampar ibu, nah itu salib. Tapi kalau orang tampar ibu, apalagi sampai nomburu deh haknya 12 cm. Barang titi ibu buka kepala sampai mandi darah, sampai farban keliling karena ibu WhatsApp dia pulaki. Karena ada ibu-ibu tuh yang pelakor. Beta harap yang alumni SMA 3 aja ada yang pelakor baik.
Orang pulaki tidur jadi WhatsApp dan jam 2 pagi berindu lupung kumis. Ya darah Yesus berkuasa. Lu kira-kira itu kumis tuh pagar SMA 3? Orang pulaki pun jam tidur lu foy dan bawa WA. Nah di pembini pung tim ni aduh. Hakan 12 sen. Dia datang ke semanyanyi itu pica semua di tempurung. Iya tuh masa berdengar begini dari mana? Alumni, alumni lel anak. Tapi di sini tidak ada. Amin. Iya. Termasuk pendeta juga. Sekarang pendeta juga ada yang selingkuh juga. Ini betul omong benar. Tahu saya omong cemat. Pendeta selingkuh. Kalian nenek-nenek ke semua mati di santanya beban. Maka kalian canda-canda sedikit wangi baru kuteks merah kuning hijau di langit yang biru itu langsung dia cek kalau ada masalah nak WA pendeta iblis. Apalagi kalau ada guru selingkuh lah, aduh bisa mengerti guru pendidik model apa nih? Tolong tembak selimpul tahun yang gila-gila dong, berhenti sudah. Ada guru tuh yang ramah sekali. Lihat siswa agak montok, jadi sumus cubit. Cubit bapak salah yang gila dong puana dong datang pak pica di ruangan. Ini omong memang. Ini beta omong memang. Amin. Tangan jarba biru, ingat betul juga ada anak perempuan. Karena sesama guru ini sekolah lain, sekolah di Uganda sana. Dia hobi bacubit barama seorang bini pulengan. Nah ini ibu udah coba marah, ini ibu juga histeris. Haus sentuhan. Tapi di SMA negeri 3 Kupang tidak ada. Aman. Kita tidak mau menderita yang begitu-begitu. Kalaupun kita menderita, ingat menderita karena taat Kristus, menderita karena jadi guru yang jujur, menderita karena jadi alumni yang kerja lurus. Kalau kita pernah gagal di lalu-lalu, sudahlah, siapa manusia sempurna? Petrus pernah jatuh, Daud pernah jatuh, Yunus pernah jatuh, Abraham pernah jatuh, Thomas pernah gagal, kita semua pernah gagal. Stop pas masa lalu. Amin. Kita menatap masa depan dan bersama Kristus kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar sekalipun ada tantangan-tantangan besar. Saya selesai, kiranya khotbah sederhana ini mendatangkan sukacita buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.